Berjumpa lagi dengan saya Ibu Clara dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang materi elastisitas. Apa itu elastisitas? Kalian ingin tahu? Simak video berikut. Oke, materi tentang elastisitas itu sangat gampang. Tapi jika kalian ingin tahu, sekarang ayo kita berpikir. Pada materi kali ini, dengan pokok bahasan elastisitas dan hukum akan membahas perubahan bentuk benda apabila dikenai gaya atau diberi beban. Benda yang mengalami perubahan bentuk setelah dikenai gaya disebut benda plastis. Adapun benda elastis akan kembali ke bentuk semula segera setelah gaya yang diberikan kepadanya dihilangkan. Jadi, dalam bab ini akan dibahas dengan tuntas mengenai benda-benda elastis dan benda plastik, modulus elastis, serta hukum. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kalian harus paham dulu apa KD, cara pencapaian KD, dan indikator pencapaiannya. Untuk kompetensi dasarnya, pada KD 3.2 yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, poin selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita pada materi ini ada 5. Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu: yang pertama, menjelaskan sifat elastisitas bahan; yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap perubahan bentuk benda melalui grafik; yang ketiga, menentukan konstanta pegas melalui percobaan hukum Hooke; yang keempat, menganalisis susunan seri dan paralel pegas berdasarkan hukum Hooke; dan yang terakhir yaitu menjelaskan pemanfaatan benda-benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut sekarang pada bagian kedua, yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita tentang elastisitas akan dibagi pada 2 pokok materi bahasan. Yang pertama adalah elastisitas bahan, yang kedua adalah hukum Hooke. Oke, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang benda elastisitas. Untuk benda elastis, kalian dapat lihat pada sudut kanan atas saya, ini adalah karet gelang. Di sebelah kiri saya ada pegas. Jadi pengertian dari benda elastisitas itu apa? Baik, jadi benda elastis adalah benda yang ketika diberi gaya dari luar akan mengalami perubahan bentuk. Dan jika benda tersebut dihilangkan gayanya, maka akan kembali ke bentuk semula. Untuk benda plastis, di sebelah kanan saya kalian dapat lihat ini adalah plastisin. Di sebelah kiri saya kalian dapat lihat ini adalah kayu. Nah, apa penjelasan dari benda plastis? Oke, jadi benda plastis adalah benda yang ketika diberikan gaya dari luar akan mengalami perubahan bentuk, namun tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut dihilangkan. Sekarang dari 2 penjelasan tadi tentang benda elastis dan benda plastis, kita dapat lihat grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Pada grafik berikut, di sumbu X adalah pertambahan panjang dan di sumbu Y adalah gayanya. Di sini ada daerah elastis dan ada daerah plastis. Kedua daerah ini adalah berbeda. Ketika daerah plastis di sini mencapai titik patahnya, maka benda tersebut akan mengalami kerusakan. Sehingga persamaan dari modulus elastis ada 3 ya. Yang pertama, tegangan; yang kedua, regangan; dan yang ketiga adalah modulus yang atau modulus elastis. Persamaannya seperti yang kalian lihat di sini. Oke, setelah penjelasan teori tadi, maka sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal untuk materi elastisitas. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik tentang regangan, tegangan, dan modulus elastisitas ya. Soal di sini saya ambil dari buku Mandiri halaman 37, itu di nomor 22 ya. Oke. Soalnya seperti ini. Diketahui tegangan pada sutas kawat. Tegangan itu disimbolkan dengan ya sigma 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2.
Kemudian, jika panjang kawat, itu adalah panjang kawat awal ya, 4 meter, dan modulus elastisitasnya, itu artinya disamakan dengan E besar. 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2. Pertanyaannya apa? Berapa panjang kawatnya? Pertambahan panjang ya. Jadi ini adalah delta L. Benar sekali. Maka yang pertama kita harus lakukan, kita harus cari tahu dulu. Untuk mendapatkan nilai delta L ini, artinya kita bisa memperoleh dari persamaan regangan delta L per L. Tepat sekali. Nah, di soal hanya diketahui nilai dari modulus elastisitas dan tegangan, maka kita masukkan ke persamaan tersebut. Maka E sama dengan tegangan per regangan. Dimana kalau kita akan mencari nilai regangan, maka tegangan per modulusnya. Kita substitusi. E sama dengan tegangannya itu 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2. Kemudian modulus elastisitasnya 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2. Nah, kita tinggal sederhanakan saja. Satuannya kita coret. Lalu ini sama dengan 10 pangkat 2. Jadi E sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 per 2,5. Nah, hasil ini silakan kita substitusi masuk ke dalam persamaan yang di atas ini. Maka untuk ini kita dapat peroleh 2 kali 10 pangkat minus 2 per 2,5 sama dengan delta L per L0 nya 4. Maka delta L sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 per 2,5. Benar sekali. Maka hasil akhirnya berapa? Ayo, berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ayo, berapa teman-teman? Coba dicakar-cakar dulu lah. Kita bisa dapat hasilnya berapa? Berapa? Yang lebih jelas dong. Berapa? Ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 2. Ingat ya, ini dalam satuan apa? Meter. Nah, sedangkan di pilihan ganda yang diminta adalah sentimeter. Tinggal teman-teman ubah saja. Meter ke sentimeter itu artinya dikali dengan 100. Maka ini adalah 3,2. Ini 3,2 tuh ya. Artinya ini 3,2 dalam satuan sentimeter. Maka jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua ya. Ada di halaman 39 di nomor 34. Benar sekali. Nah, sama-sama kita baca ya. Seutas kawat tembaga memiliki luas penampang. Betul sekali. Jadi luas penampang disimbolkan dengan A. Itu 2 mm persegi. Kemudian dan E itu apa? Ya, dia modulus elastisnya 12 kali 10 pangkat 11 Dine per centimeter persegi. Kemudian kawat tersebut diregangkan oleh gaya itu F. Besarnya adalah 16 kali 10 pangkat 6 Dine. Lalu jika panjang tembaga mula-mula, artinya delta L ya, itu 30 cm. Pertanyaannya, ini sama dengan contoh sebelumnya ya. Itu berapa pertambahan panjang kawat tersebut? Oke. Pertambahan panjang artinya delta L-nya ya. Nah, ini maaf, ini harusnya tadi di sini adalah L0 ya. Oke. Berarti sekarang kita akan kerjakan soal berikut. Yang pertama, cari tahu dulu, delta L itu kita dapat peroleh dari persamaan apa? Benar sekali, dari persamaan regangan. Itu delta L per L0. Maka beranjak dari sini kita cari dulu. E-nya kita peroleh dari persamaan modulus elastis, yaitu tegangan per regangan. Maka regangan itu tidak lain adalah tegangan per modulus. Nah, untuk di soal, karena di soal itu belum diketahui nilai dari tegangan, namun kita bisa substitusi dari persamaan F per A kali seper modulusnya.
Nah, F-nya berapa? Ini 16 kali 10 pangkat 6. Dine per A-nya 2 kali 10. Nah, teman-teman ingat, milimeter persegi itu kita ubah dalam meter persegi. Atau dikali dengan 10 pangkat minus 2 ya. Minus 2 centimeter aja, centimeter persegi. Oke, dikali dengan atau modulusnya 12 kali 10 pangkat 11 dine per centimeter persegi. Nah, sebagai informasi saja, untuk nilai dine, 1 dine itu setara dengan 10 pangkat minus 5 Newton. Namun untuk soal ini teman-teman tidak perlu ganti, karena soal ini kan satunya nanti bakal coret, jadi nggak perlu diubah. Sekarang kita lanjut. Maka ini tinggal kita selesaikan saja, 8, ini juga 8. Jadi E sama dengan berapa? 8 kali 10 pangkat 8, satuan mat. Dicoret juga, per 12 kali 10 pangkat 11. Maka E sama dengan, kita bagi 4, maka sisa berapa? 2 per 3 ya, kali 10 pangkat berapa? Minus 3. Oke, kita substitusi ke dalam persamaan ini. Maka 2 per 3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan delta L per berapa? 30. Maka delta L-nya sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat minus 3 kali 30. Maka delta L yang kita peroleh adalah 20 kali 10 pangkat minus 3 cm. Atau dalam soal, setara dengan delta L sama dengan berapa? Ya, 2 kali 10 pangkat minus 2 cm. Maka jawabannya adalah Charlie. Baik, untuk contoh soal kita bahas 2 saja dulu. Untuk contoh soal yang lain, sampai bertemu di materi yang lain. Sekian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya dan sehat selalu. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.